Bapak Ibu sekalian, motivasi kami awalnya memasukkan anak kami ke SMP Quran Al-Karimah. Tentu saja yang pertama kami ingin keberlanjutan bagi visi misi pengasuhan kami di rumah, bahwa apa yang kami harapkan dari Ananda yang pertama adalah mengenal Tuhannya dengan baik, kemudian bagaimana memperbaiki amal ibadahnya khususnya masalah tauhidnya, kemudian ketiga pembentukan karakter atau adab dan akhlaknya, dan yang terakhir baru kita pada segi intelektualnya. Jadi yang kami inginkan adalah anak kami bisa betul-betul berkesinambungan dengan sekolah dasarnya dalam hal-hal yang sudah baik sehingga menjadi lebih baik lagi ke depannya. Untuk menambahkannya adalah kami merasakan kekurangan yang kami dapati di rumah, dan kami sangat berharap Ananda kami dapat melanjutkan untuk hafalan Al-Qurannya sehingga pilihannya jatuh ke SMP Quran Al-Karimah ya. Agar anak kami itu mendapatkan pendidikan yang lebih islami lagi, terutama di bidang Al-Quran, karena kami tahu bahwa di sekolah ini mencetak siswa-siswa yang punya target bisa menghafal Al-Quran. Jadi kami juga berharap anak kami keluar dari sini minimal bisa membawa hafalan. Bismillah, insya Allah motivasi kami menyekolahkan Ananda ke sini ini ya pertama-tama pengen biar dia bisa belajar hidup mandiri, kemudian lingkungan yang memang kondusif untuk mereka berinteraksi dengan Quran kan ya, karena memang ini kan SMP Quran, dan alhamdulillah apa yang kami harapkan itu sedikit banyak yang memang nampak lah di diri Ananda ya, terkait kemandirian, terkait interaksinya dengan Quran, dan banyak hal sebenarnya, insya Allah. Nah, menurut kami, pendidikan karakter Islami yang ada di SMP ini sudah sangat bagus dan sangat kami dukung sekali, terutama kegiatan anak-anak di asrama yang dibimbing oleh para musyrif dan musyrifah. Semoga itu juga menjadi semacam kebiasaan anak-anak kami di rumah, agar pendidikan karakter Islami sudah didapatkan di sekolah ini juga bisa berlanjut di lingkungan di rumah maupun di lingkungan di sekolahnya yang akan datang. Alhamdulillah kami merasakan perubahan itu sangat signifikan ya, terutama sekali pada karakter, pembentukan karakter Ananda. Awalnya anak kami ini orangnya yang sangat pendiam, ya, agak-agak termasuk tergolong sebenarnya introvert, tetapi setelah berada di SMP Quran Al-Karimah dengan berbagai aktivitasnya dan kurikulum yang diterapkan oleh Ustadz dan Ustazah, alhamdulillah anak kami berubah menjadi pribadi yang sangat percaya diri, kemudian mampu beradaptasi dengan baik, gitu, bisa bergaul dengan baik, dan yang paling utama tentu saja pengetahuan keislamannya dan kepembiasaan terhadap ibadahnya itu dengan sendirinya, tidak perlu lagi kami terlalu mensupport, karena ada kesadaran yang sudah muncul, dan ini membuat kami sangat berterima kasih pada SMP Quran Al-Karimah. Selama 3 tahun di SMP Quran Al-Karimah terjadi perubahan yang bisa dikatakan 180 derajat lah, yang dari pendiam terus yang pakai suruh-suruh, pakai bangunkan, di tahun terakhir ini alhamdulillah sudah menjadi kebiasaan yang rutinitas yang dengan kesehariannya itu. Oh ya, terkait pendidikan karakter, ini juga termasuk yang kami melihat banyak hal yang di diri Ananda itu seperti sopan santun, kemudian tutur kata, itu cukup bagus ya, cukup bagus. Maksudnya hal-hal yang mungkin kalau biasanya kan kalau di rumah kan santai gitu ya, tapi setelah masuk ke pondok itu Masya Allah lah, insya Allah. Bagi para orang tua yang memasukkan Anandanya ke pondok ya, kita sebenarnya sama-sama berjuang ya, tidak hanya anak-anak sebenarnya berjuang di sini, tapi kita juga sebagai orang tua berjuang juga untuk menyelaraskan apa yang Ananda dapatkan di pondok dengan yang di rumah, sehingga ya bisa sinergis antara orang tua dengan sekolah. Mudah-mudahan hasil yang terbaik insya Allah kita dapatkan, dan semoga berkah lah insya Allah. Mudah-mudahan Al-Karimah selalu berkembang ya, berkah Ibu ya. Iya.
kesan saya, sekolah ini sudah memberikan pendidikan yang sesuai dengan Al-Quran. Semoga sekolah ini juga semakin meningkatkan mutu pelayanan pendidikannya, baik dari sumber daya manusianya maupun sarana prasarananya. Untuk peserta didik yang baru, semoga ketika masuk ke sekolah ini bisa mengikuti semua program-program yang sudah disiapkan oleh sekolah, dan itu nanti menjadi bekal ketika dia melanjutkan ke pendidikan berikutnya. Yang pertama tentu saja kita sebagai orang tua meluruskan niat selalu ya, karena yang kita harapkan itu karena Allah semuanya. Jadi niatkan lagi, selalu luruskan niat kita bahwa kita melakukan ini karena kita berharap kepada Allah dan takut kepada Allah akan pertanggungjawaban anak kita. Kemudian kita tekankan juga kepada anak kita bahwa memasuki sebuah pesantren itu yang pertama juga harus diluruskan niatnya. Apapun keadaan yang ada itu karena kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, sehingga anak-anak lebih bersabar, lebih berikhtiar untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan yang utamanya sih emang pada tahap ini adalah kerjasama yang baik antara ustadz, ustazah, siswa dan orang tua. Ya. Ketiga-tiganya harus berkomunikasi dan harus merumuskan satu tujuan yang sama. Kadang-kadang ada orang tuanya beda, anaknya beda. Dan jadi menyamakan persepsi, membangun komunikasi yang baik dengan sekolah, berprasangka yang baik dengan sekolah, sehingga akan terbangun hubungan yang baik pula. Begitu juga dengan anak, apapun hasilnya di awal-awal pasti banyak kesulitan ayah bunda, dan tidak seperti mungkin kita meletakkan ekspektasi yang sangat tinggi, kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Itu tidak membuat kita menjadi lemah, tetapi menjadi introspeksi bersama, baik kita, baik anak kita, apapun adanya, sehingga anak tidak merasakan beban, sehingga selalu kita dampingi, selalu kita beri motivasi. Yang paling penting adalah perkuat doa, mohon pada Allah, karena yang menggerakkan hati anak-anak kita adalah Allah SWT. Dan selalu mencari solusi antara di rumah dan di sekolah. Ya.